Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berbincang-bincang dengan para sejawat lintas sektor yang tentunya ini menjadi suatu hal yang cukup jarang ya, di mana kita bisa berdialog seperti ini dan memang situasi sedikit barangkali kalau kita berbicara pandemi COVID ini banyak sekali juga pembicara di sini yang bertemu dalam konteks itu begitu ya. Dan tadi disebutkan saya sendiri menjadi ketua Satgas di Unpad dan mungkin kenapa kita banyak sekali mengeluarkan produk-produk digital atau transformasi digital dalam konteks layanan kesehatan itu, saya pikir kita tidak bisa lepas diri dari background motivasi yang begitu kuat ketika layanan kesehatan kita itu mengalami tantangan ya, dengan adanya pandemi COVID ini. Pada paparan singkat ini, alhamdulillah di sini juga mohon izin ini, barangkali saya yang pertama kali menyampaikan setidaknya mungkin menjadi intro nanti diskusi karena waktu yang cukup pendek, di mana mungkin nanti di sini bagi audiens yang belum terlalu familiar dengan terminologi Universal Health Coverage, sedikit saya ingin menyampaikan apa itu nanti Universal Health Coverage, dan nanti kaitannya dengan program JKN ya, mungkin kita kenal Jaminan Kesehatan Nasional ya, walaupun ada juga yang suka menyeloroh katanya itu jaminan kesakitan gitu ya, karena kalau sakit baru ingat begitu. Juga nanti apa yang hubungannya dengan transformasi digital ya, artinya peran apa yang dapat dilakukan oleh suatu upaya transformasi digital dalam rangka mencapai hal tersebut. Dan di sisi yang lain, mungkin di sini juga saya akan sedikit menyampaikan introduksi untuk pembicaraan kita tentang apa yang disebut dengan kerangka sistem kesehatan akademik, ya, atau yang disebut dengan academic health system. Dan ini sebetulnya saya ingin menyampaikan ini karena saya pernah terpapar, terekspos di beberapa pertemuan dengan Pak Anggi dan kawan-kawan di Jabar Digital Services ya di Kominfo Jawa Barat, yang sempat menyebutkan ada terminologi Jabar Picobar Health System ya. Nah, tapi nanti kita lihat apa sebetulnya sistem kesehatan akademik. Kalau kita membahas Universal Health Coverage, prinsipnya ini adalah sebetulnya sehat untuk semua. Jadi tidak ada satupun warga ya di Jawa Barat ini yang tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Tentu saja harapannya tanpa ya memberikan suatu beban pembiayaan yang sangat besar, karena pada populasi tertentu, populasi dengan ekonomi, status ekonomi yang kurang menguntungkan, yang tidak beruntung itu, kesakitan yang pada kondisi tertentu akan dapat membuat kondisi ekonominya bisa hancur begitu. Jadi artinya seseorang itu bisa mengakses pelayanan, tapi tetap dengan dia memiliki ketahanan terhadap finansialnya, kondisi finansialnya. Namun kalau kita perhatikan, bukan hanya masalah seseorang itu datang ke suatu layanan, tapi juga seorang itu memperoleh suatu pelayanan yang bernilai tinggi. Kalau kita sering barangkali kita mendatangi suatu layanan kesehatan, kita sudah mendapatkan aksesnya. Namun ternyata kita menunggu terlalu lama, misalkannya karena dokternya cuma satu, sementara pasiennya begitu banyak ya, pada saat yang sama begitu. Atau dalam konteks lain, karena dokternya itu hanya satu-satunya di tempat itu, kemudian dokternya cuti atau sakit,
kita tidak bisa mendapatkan kualitas layanan kesehatan yang baik begitu. Jadi dengan berbagai dimensinya, maka universal health coverage bukan hanya menyangkut akses saja, tapi juga berkaitan dengan bagaimana layanan kesehatan itu bisa memberikan suatu kepuasan ya kepada kita, security terutama, dan itu menjadi hal yang penting mengingat seringkali kita banyak sekali pasien yang bahkan hanya pergi ke dokter hanya untuk memberikan security kalau dia itu tidak apa-apa atau gejalanya mungkin tidak terlalu berat atau seperti apa, hanya ingin berbicara dengan dokter, ingin berbicara dengan tenaga kesehatan untuk memastikan kondisinya seperti apa, ingin berbicara, ingin berbincang, dan ingin berkonsultasi begitu. Dan tentunya seperti tadi ya, yang disebut layanan kesehatan ternyata bukan hanya ketika sakit sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara layanan kesehatan, persepsi kita seringkali hanya dibawa kepada kondisi kesakitan. Padahal kalau kita lihat yang disebut dengan layanan kesehatan esensial itu termasuk diantaranya promosi kesehatan. Bagaimana seorang mendapatkan informasi bahwa katakanlah saat ini kita sedang mengalami satu bab baru ya, COVID, di mana ada varian baru SARS-CoV-2 yang disebut dengan Omicron. Jadi seorang itu perlu mendapatkan informasi tentang Omicron itu dengan benar. Juga mungkin dengan vaksinasi ya, kalau kekinian kita melihat banyak informasi-informasi tentang vaksinasi. Dengan demikian, informasi tersebut bisa membentuk keperluan kita, needs kita terhadap kesehatan, dan membentuk keinginan ya untuk mendapatkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, dengan melakukan berbagai perhitungan-perhitungan ketika melakukan keputusan, apakah berlibur, apakah kita bepergian, apakah kita bekerja, apakah kita bermain, berefreshing, sekolah, dan lain-lain, dalam konteks kita tetap bisa menjaga agar jangan sampai kita sakit. Walaupun sakit adalah suatu hal yang natural, tapi tentunya tidak ada yang ingin sakit terlalu sering atau terlalu berat begitu. Dengan demikian, pencegahan adalah termasuk layanan kesehatan itu sendiri. Dan ini yang barangkali seringkali kita luput pemahaman kita, pelayanan kesehatan itu kalau seorang sakit saja, tapi tidak, itu ternyata menyangkut sampai ke pencegahan. Dan ini nanti ada kaitannya dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan dengan digital transformasi sebetulnya. Kalau pengobatan nampaknya sudah tidak usah kita bahas karena itu sudah sangat jelas. Hanya kita pun perlu ingat bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang menderita penyakit-penyakit yang cukup berat seperti stroke atau kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan, sehingga perlu dilakukannya ada rehabilitasi medis sehingga bisa mengembalikan seorang itu sebisa mungkin sehingga bisa beraktivitas dengan baik dan kualitas hidupnya bisa meningkat. Dan itu pun terjadi dengan beberapa populasi yang kurang beruntung dengan misalkan mendapatkan penyakit kanker yang belum ditemukan obatnya, atau obat yang ada tidak menyembuhkan penyebabnya, belum ditemukan hal-hal tersebut. Bahkan kita ketahui sendiri saat ini pun vaksinasi COVID terus harus kita, walaupun sudah terbukti dalam beberapa uji klinik dengan efikasi yang berbeda tergantung dari mereknya, tapi upaya untuk bisa memastikan bahwa itu efektif terhadap varian baru pun terus harus dilakukan. Mungkin COVID sebetulnya punya prospek yang lebih baik dibandingkan misalkan dengan penyakit-penyakit lain seperti DBD yang diakibatkan oleh virus dengue ya, di mana belum ada vaksin yang cukup efektif. Dengan demikian kondisi-kondisi penyakit itu tidak semuanya sama. Saya hanya ingin menekankan bahwa ada kondisi-kondisi penyakit di mana kita hanya bisa meningkatkan kualitas hidup ya, belum bisa menyembuhkan. Dan demikian disinilah letak apa yang disebut dengan palliative care, ya, pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.
ketika memang kita belum bisa menemukan obatnya. Nah, ini adalah satu scope dari universal health coverage, ya. Sehingga kita dapat melihat secara langsung kenapa universal health coverage ini menjadi suatu program yang diusung oleh pemerintah, karena diharapkan setiap warga dapat, semua warga negara dapat mendapatkan kesehatan. Nah, untuk itu, maka layanan kesehatan ini dirangkai dalam satu sistem, dalam satu sistem, satu komponen sistem kesehatan yang ada mengandung berbagai komponen di dalamnya yang satu dengan yang lainnya sangat terkait, di mana bisa kita lihat di sini, dokumen ini saya ambil dari guideline WHO untuk rekomendasi intervensi digital. Dan di sini dapat kita lihat bahwa intervensi digital atau transformasi digital itu bisa meningkatkan pencapaian universal health coverage melalui beberapa indikator, ya, yaitu affordability, quality, demand, supply, dan accountability. Di sini pun ada beberapa indikator-indikator yang bisa kita tanyakan. Kalau misalkan suatu intervensi digital itu dilaksanakan, apakah ini meningkat atau tidak? Contohnya adalah dalam hal financial coverage. Berapa persen dari pasien di komunitas tersebut mendapatkan dukungan finansial atau memiliki dukungan finansial, sehingga ketika dia sakit dia tidak bangkrut. Kemudian effective coverage, berapa persen individual di suatu populasi tersebut menerima pelayanan kesehatan yang memuaskan, tanda kutip dalam standar memuaskan yang tentu saja dianggap umum. Kemudian juga continuous coverage, seberapa banyak, ya, seberapa jauh pasien-pasien itu menerima intervensi secara paripurna, ya, mulai dari tadi full range of coverage, mulai dari promosi kesehatan sampai ke palliative care apabila diperlukan. Kemudian kontak coverage, berapa persen populasi atau pasien mendapatkan kontak, mendapatkan akses itu sendiri, ya, mendapatkan layanan. Itu yang disebut dengan kontak coverage. Mendapatkan layanan yang tepat sesuai dengan keperluannya begitu. Kalau seorang yang punya masalah dengan penglihatan, misalkan mata, kesehatan mata, seberapa persen populasi bisa mendapatkan akses pemeriksaan mata, misalnya. Kemudian juga tentu saja ada supply yang berkait dengan ketersediaan dari komoditas, obat, vaksin, peralatan, begitu, ya. Kemudian otomatis yang mengoperasikannya atau human brain-nya, yaitu tenaganya, dan tentu saja fasilitasnya secara umum. Sebagaimana kita lihat, contohnya kemarin, ya, dalam upaya kita melakukan vaksinasi untuk mencapai herd immunity terhadap COVID-19, semua hal ini sangat diperlukan. Yang terakhir adalah accountability, ya, di mana berapa persen dari penduduk itu terdaftar. Sasaran itu bisa kita sampai 100% kita memiliki daftar sasaran yang sebetulnya adalah jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Dan ini semua adalah potensial pathway di mana digital health information itu bisa mendongkrak atau meningkatkan potensially indikator-indikator ini. Tinggal permasalahannya apakah produk yang sudah dihasilkan itu memang dapat meningkatkan, dapat memiliki outcome atau impact sampai ke sini. Di dokumen yang sama, WHO menampilkan sebetulnya, kalau kita ingin mengadakan suatu transformasi digital, maka menu-menunya seperti ini. Ternyata bukan hanya masalah telemedicine, tapi juga birth notification sebagai pembentuk nanti vital statistik, masuk death notification, notifikasi untuk ketersediaan komoditas yang tadi supply, juga pasien ke Yankes bisa berhubungan jarak jauh, walaupun kadang-kadang diperlukan datang ke tempat, tapi barangkali masalahnya sebetulnya hanya tinggal telepon atau WhatsApp dan lain-lain. Juga provider-provider, barangkali dari
dokter di puskesmas atau bidan yang berkonsultasi dengan dokter kebidanan, maka disebut dengan provider to provider telemedicine. Dan begitu banyak menu yang sudah diberikan di sini, saya tidak akan paparkan satu persatu, sampai kemudian bahkan menyediakan konten pendidikan bagi tenaga kesehatan, update, karena kondisi-kondisi penyakit yang senantiasa berubah, pedoman-pedoman yang senantiasa berubah. Dengan demikian, sebetulnya tenaga kesehatan pun perlu mendapatkan akses informasi, dan itu pun sangat bisa didukung dengan penyediaan layanan digital untuk healthcare worker atau nakes. Ini adalah menu-menu yang ada, begitu, dan begitu banyak. Kalau lebih detail lagi, di sini saya hanya menampilkan capture bahwa bagi teman-teman yang ingin berinovasi, ini sangat banyak sekali produk yang bisa kita hasilkan dari sisi klien, dari sisi health worker. Tinggal kita pilih saja siapa mengembangkan apa. Nah, permasalahannya bagaimana kalau banyak orang ternyata mengembangkan hal yang sama, begitu ya. Kalau kita cross dengan penyakit saja, ini ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, ada 20. Ini kita cross dengan penyakit, itu kan konteksnya berbeda-beda. Betapa banyaknya produk-produk digital yang bisa kita hasilkan sebetulnya. Di sini ada 4 dimensi ya yang disampaikan di pedoman ini, dan ini saya pikir nanti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengembangkan layanan ini di puskesmas atau di kliniknya atau di mana saja di tempat-tempat layanan kesehatan yang relevan. Namun ternyata solusi adanya digital tool ternyata tidak semata-mata bergantung kepada adanya aplikasi, tapi juga ada berkaitan dengan investment, siapa yang harus berinvestasi, ini uangnya dari mana ntar ya. Kemudian juga ada service dan application sendirinya, tapi juga kita lihat di foundational layer-nya, itu ada enabler environment, yaitu leadership and governance. Selama leadership and governance tidak menginginkan atau tidak paham bahwasanya digital transformasi ini penting, tentunya akan sangat sulit. Karena nanti berkaitan dengan legislation, policy, compliance, dan itu nanti berkaitan dengan semua facet dari enabling environment. Dengan demikian, kenapa di sini ada terminologi ekosistem ya? Karena kita harus membangun ekosistem, bukan hanya produk digitalnya. Nah, di sisi lain, universitas sebetulnya sekarang terutama yang memiliki bidang-bidang ilmu di bidang kesehatan, saat ini ingin sekali membuat satu konsep bagaimana bukan hanya Universitas Pajajaran, tapi seluruh universitas dan perguruan tinggi itu bisa bersama-sama untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan layanan kesehatan yang ada untuk membuat suatu layanan yang betul-betul terpadu begitu. Nah, terpadu di sini harapannya kita tidak masing-masing, tapi terkelola dengan baik, terkoordinasi dengan baik, termasuk masalah solusi digitalnya. Ya, maaf saja kalau sekarang ini realitanya solusi digital itu begitu banyak, bahkan teman-teman saya jadi satu program studi, satu fakultas, mereka mengembangkan masing-masing, mereka kadang-kadang tidak berbicara satu dengan yang lain. Kadang-kadang saya mengembangkan hal yang sama, begitu. Ternyata yang lain sudah mengembangkan, begitu ya. Padahal ada waktu di situ, ada biaya, ada tenaga, dan lain-lain yang kemudian ternyata kok agak sedikit waste ya, ada redundancy, ya, ada replikasi yang tidak perlu, ya. Manakala ini semua bisa kita koordinasikan dengan baik, apalagi dengan demikian banyaknya opportunity dari Kementerian Ristekdikti, BRIN yang sekarang baru dibentuk untuk membentuk inovasi-inovasi ini. Pertanyaannya, kalau saya ingin berinovasi, di mana tempat saya berkoordinasi? Regulasinya bagaimana? Bolehkah saya mengembangkan inovasi dengan sendirinya atau bagaimana? Dan ini menimbulkan ketidakpastian yang kadangkala membuat suatu inovasi itu kemudian terhenti dan tidak berlanjut. Dan dengan demikian, inilah yang disebut dengan sistem kesehatan akademik, di mana paradigma baru dari suatu sistem kesehatan yang kemudian didorong oleh universitas dan perguruan tinggi untuk bisa mencapai universal health coverage.
Maaf kalau mudah-mudahan waktunya tidak terlalu panjang, dan terima kasih. Mohon maaf kalau nanti barangkali mudah-mudahan ini menjadi introduksi diskusi kita dan juga menjadi semacam pendahuluan dari mungkin paparan-paparan lain dari yang lain. Terima kasih.